Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama rotor ya. Oke, gini ya. Salaman sih. Oke. Kembali lagi di channel Mr. Ahmad Studio dan kali ini kita apa ya? Kalau seorang seniman ngelukis di studio itu biasa ya. Kalau di luar studio namanya open studio. Kalau kita podcaster, Kalau kita ngobrol-ngobrol di ruang biasanya itu ya biasa juga. Tapi sekarang kita berada eksklusif di ruang terbuka seperti ini di Pantai Joko Mursodo di Desa Logung Kabupaten Lamongan. Kecamatan Brondong. Ya. Ahli orang nyebut kecamatan. Oke. Sebelum konten ini direkam, ogut. Sama ngerti istilah ogut? Oh, tahu lah. Itu tidak Pak Yul. Ogut itu istilah anak-anak retro tahun 90-an. Artinya saya. Ogut. Ogut sama Mas Agung sempat ngobrol-ngobrol soal usia. Dimana kalau kita ngobrol soal usia, apalagi lelaki ya. Aku adalah lelaki. Ya, lelaki. Ya lelaki ya perempuan itu ada usia sing ada kalanya kita seneng banget berleha-leha, bersenang-senang pada usia-usia tersebut. Ada masanya kita lagi gabut-gabutnya, ada masanya kita lagi pol-polnya kerja, dan ada masanya kita rawan-rawannya stagnasi. Stagnan. Kita lagi stagnan. Nah, sekarang kita berada di usia 30 sampai 35 dan di mana usia tersebut adalah usia stagnan. Usia maga kalau orang Jawa bilang itu. Atau usia apa tadi? Usia rawan. Mas Agung. Oke. Saman lo ilmunya wae kok sampean. Enggak juga lah. Ilmunya banyak. Sekarang kita ngobrol soal usia rawan sama sampean. Maksudnya tuh gimana sih? Ya, kita usia sekarang ya, usia 30-an itu udah enggak gitu bebas juga sih. Dikatakan dewasa juga ya dewasa, gitu mulai dewasa. Tapi dikatakan juga miris juga iya. Soalnya kayak gini. Kalau misalkan ya kita di usia segini dan belum menikah, kita juga nggak bisa gitu bebas gitu. Pertama, kita mau main lah, otomatis kita nggak bisa kayak masih remaja dulu ya. Soalnya kita ngajak teman-teman kita itu udah banyak yang menikah gitu. Terus makin sempit. Iya. Sementara kalau kita fokus kerja terus gitu, kita juga stagnan gitu. Mau terus ngapain? Duit ini gitu. buat apa itu? Masukkan uang ke dalam kantung. Masukkan. Ayo masukkan. Kayak gitu. Ya, jadi stagnan. Otomatis bagaimana kita bisa menghibur diri sendiri dan belajar untuk hidup sendirian kayak gitu. Karena usia-usia kita kan udah mulai rawan, kita nggak gitu bebas lagi gitu. Sama kalau kita menikah di usia 30-an itu juga rawan juga sih. Kayaknya kayak gini. Kita di umur segini ya, kalau teman-teman kita sudah menikah gitu kan, otomatis mereka juga itu mau main itu juga nggak gitu leluasa karena teman-teman yang lain juga sudah pada berkeluarga gitu kan. Terus sementara di rumah tangga sendiri itu pasti mengalami stagnasi kayak gitu. Bosan aku bojoku ngono-ngono ae. Dan kalau usia kita usia 30 sampai 35 itu kalau misalnya mau nikah ya, anggap aja kita belum punya pasangan, belum punya pacar lah, kata kita masih benar-benar jomblo. Pilihannya itu sulit loh, sempit. Sempit sekali ya. Mau cari yang muda lah kok tua. Kalau cari yang seusia kita, cewek-cewek seusia kita paling ya kalau nggak senasib sama kita, ya janda gitu ya. Janda anak dua. Jadi gitulah, ujiannya kita harus lebih dewasa sih Kak. Tapi ada yang enggak itu, tapi yang kemana baru cerai sih. Itu sama Desta. Oh, Desta sama cewek sama perempuannya kan selisih 14 tahun. Sih, 14 ya, dan sudah punya anak juga. Anaknya berapa? Anaknya 3 ya? Ya gitu, namanya juga rumah tangga. Iya aja. Yes, ya gitulah hidup. Kadang kita gini, tapi yang jelas kan kita sudah pernah merasakan masa-masa remaja, masa yang kalau kita di rumah itu ibarat kena hukuman. Pengennya ngeluyur terus. Sementara gini bro, di usia 30-an manusia untuk berubah itu juga sangat susah gitu kan.
Kita sudah ketemu jati diri kita sudah menyerap filosofi kita lah, versi kita, filosofi dalam arti versi kita, otomatis usia kita gitu, itu sulit menerima nasihat dari orang lain. Sementara kita juga bertabiat untuk menasihati orang lain. Iya ya. Iya, jadi kalau orang-orang seumuran kita punya problema gitu, gimana ya? Udah nggak wilayah kita untuk menasihati sih. Biarkan mereka itu berubah karena memang ditampar oleh hidup itu sendiri kayak gitu. Perlu nggak kita psikolog itu? Perlu nggak? Ya, ke psikolog. Ya perlu sih, tetapi itu untuk Ngapain? kesehatan mental lah. Oh, beda lagi. Kalau orang banyak pikiran itu belum tentu punya kecenderungan mentalnya itu bermasalah, enggak juga gitu. Tapi orang yang punya masalah mental illness itu biasanya itu karena selain macam-macam, ada yang depresi berkepanjangan, ada yang punya kecenderungan tertentu gitu kan. Yang jelas itu kalau kita sudah keseringan merasa kesepian, itulah awal mula kesehatan mental kita itu bermasalah. Oh iya. Pantesan aku penginannya pas sendirian saat gusen. Kok ada yang aneh gitu loh. Kayak ngomong sendiri kadang. Ya gitu. Berarti gitu ya. Emang ada gitu sih, ada pertanda tertentu misalkan ya. Orang yang jenius itu biasanya mereka itu sering bicara sendiri gitu. Oh, berarti aku jenius. Tapi orang gila ya gitu sama. Orang gila sama jenius berarti emang ya. Ya, dan orang bermasalah juga mungkin dia juga bicara lebih banyak. Jadi gini, ketika orang lebih banyak sendiri, mereka itu biasanya cenderung lebih banyak bicara di dalam. Kayak gitu. Jadi, tapi kalau orang banyak bicara di luar ya, misalkan Anda punya teman yang dia itu kalau kumpul sama orang-orang bicaranya banyak gitu. Itu juga kasihan juga. Kenapa? Barangkali dia itu nggak bisa menemukan eksistensi dirinya kalau dia itu sendirian. Jadi dia itu bergantung pada orang lain, seperti itu, bro. Iya ya. Kayak gitu. Jadi kayak aku juga punya teman nih, kalau ngobrol itu pengen dominasi pembicaraan. Nah, itu berarti dia sedang berada di fase-fase kesepian itu. Iya, itu kasihan juga sih. Kalau ditolong itu juga meresahkan orang lain, tapi kalau dia kalau dia itu nggak ada orang lain, dia itu juga merasa kesepian. Harusnya memang dia sadar bahwa bagaimana dia itu bisa hidup sendiri, itu yang paling penting. Saman pernah mengalami? Kalau hidup sendiri pernah sih. Kak, apa? Dalam konteks yang Saman bicarakan tadi. Kalau saya alhamdulillah sejauh ini seingat saya enggak sih. Enggak. Saya berusaha untuk bagaimana nanti saya hidup sendirian kayak gitu. Kayak maaf ya, jadi masalah pribadi. Soalnya gini, ini sekedar sharing ya. Saya sudah 30 lebih dan belum menikah gitu kan. Mencari pasangan juga. Aduh, Firza Besari ya umur 36, 37 lah ini kan. Nah gitu. Jadi mencari pasangan juga kan ya kayak tadi, nggak gitu mudah juga kan. Otomatis nanti bagaimana saya bisa hidup sendiri gitu. Saya bisa baik-baik saja sendirian. Itu saya pikirkan dan alhamdulillah saya lebih berani menghadapi hidup saat ini. Sudah banyak berdamai, sudah tahu planning apa yang saya lakukan ketika hidup sendirian gitu. Target apa saya ke depannya gitu. Bagaimana cara saya membunuh kesepian? Nah itu sudah saya pikirkan dan alhamdulillah sudah. Kalau pengen bunuh kesepian, hubung itu, sama dengerin lagu Tipek. Ada lagu pembunuh sepi. Yang kayak gimana lagunya? Lagu pembunuh sepi. Oke. Sebenarnya kita perlu juga ya bahas bagaimana kita membunuh kesepian itu sendiri dan hidup sendiri itu mungkin kapan-kapan ya, bro. Iya. Kita kasih bocoran lah. Kira-kira gimana cara membunuh kesepian? Paling simpel, paling sederhana. Hidup dengan alam, pertama kali hidup dengan alam. Kedua itu kita harus menemukan passion kita. Ketiga berkreasi, bro. Berkreasi itu penting. Kreasi. Kayak gitu. Juga sampean ini gitu. Gawe puisi, gawe cerpen. Nah, sama kayak sampean juga bikin podcast. Podcast juga dalam arti itu berkreasi loh. Kalau yang suka bermusik ya,
cobalah menciptakan lagu. Nah, aku sebenarnya bikin podcast ini bukan untuk kreasi. Untuk syukur-syukur oleh duit. Ya nggak apa-apa lah, berkreasi yang mendatangkan duit itu juga rezeki Iya. ya. Oke, Gitu. teman-teman, jadi itu kurang lebih obrolan nyeleneh dari kami tentang usia-usia rawan, usia-usia stagnan 30 sampai 35 kurang lebih. Kalau kita bisa melewati fase-fase usia ini, usia yang kritis ini, ya lanjut, life must be go on. Iya. Ini kalau di versi laki-laki ya, kalau usia rawan di versi perempuan mungkin agak beda juga. Kayaknya sampean perlu mendatangkan sumber perempuan. Benai. Dan barangkali ada viewer tapi itu kok yang ingin mendaftarkan diri ya. Silakan tulis nama Anda di kolom komentar. Aku. Tapi apa ya? Cowok itu kalau semakin tua, kalau bisa jaga diri loh ya. Itu akan semakin berbobot loh. Berbobot dalam arti? Apa ya? Luwe maco gitu, Mas. Lebih maco. Kayaknya saya lebih maco ya. David Beckham makin tua makin jadi. Iya sih. Stone. The Rock. Dwayne Johnson. Terus Mr. Bean nggak termasuk. Ada lagi sih, siapa ya? Salman Khan. Salman Khan, Amir Khan makin tua makin keren. Kalau Amir Khan kan memang dia berkeluarga ya, tapi Salman Khan jomblo. Jomblo dia. Wih. Man. Maco banget tapi jomblo. Sungkan karo otot. Ya sudah teman-teman, kita ketemu lagi di podcast berikutnya karena ini udah sore. Kita juga mau pulang. Jam berapa ini? Oh, nggak bawa jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll see you next time. Kasu nanti mau? Itu boleh pas, boleh.